Ini adalah bangunan rumah termurah di Thailand tapi tidak siapapun berani membeli. Alasan utamanya adalah bahwa beberapa teman dekat melakukan bunuh diri di sini sebelumnya. Tapi seorang teman karena terlalu takut, melanggar sumpahnya dan meninggalkan tempat ini sendirian. Tapi tidak terduga beberapa tahun kemudian, orang yang hidup dibalas dendam dengan secara brutal. Dua gadis Ip dan Boom adalah sepasang teman akrab. Kedua keluarga mereka sangat kaya, keluarga mereka juga bekerja sama untuk berinvestasi dalam membangun gedung. Dua sahabat bahkan berjanji nanti akan tinggal di bangunan ini, teman seumur hidup satu sama lain. Tapi hal yang tidak beruntung sudah terjadi, dua perusahaan milik keluarga dua gadis menghadapi krisis keuangan pada tahun 2007. Ibu kota dua keluarga hilang, berutang investasi dalam jumlah besar, bangunan itu tidak dapat diselesaikan. Dan ayah Ip karena hutang terlalu banyak, dalam hatinya kemarahan sering memukul Ip. Sedangkan Boom di pihak ini juga seperti itu, ibunya sering marah dengannya karena hal yang kecil-kecil. Kemudian dia sering melihat ayahnya duduk dengan sendiri berbicara di udara tentang uang investasi. Hal ini membuat Ip semakin sedih, jadi Ip sakit hatinya. Dia menggunakan pagar untuk meminta Boom meninggalkan dunia ini bersama-sama. Dua gadis ke puncak bangunan yang keluarga mereka membangun, Ip berkata satu kalimat. Jangan biarkan diriku meninggalkan dunia ini dengan sendiri ya, kemudian Boom juga berjanji dengan Ip. Selamat ulang tahun ya, setelah itu, sebuah tembakan terdengar, Ip jatuh ke tanah. Boom diancam sampai tidak bisa berhenti menangis. Akhirnya hanya bisa melihat dalam mata Ip muncul sosok Boom pergi. Benar ya, Boom tidak bisa menepati janji itu. Waktu lewat sangat cepat, 20 tahun kemudian, Boom sudah dewasa. Sekarang dia sudah menjadi pemilik perusahaan, bahkan dia melahirkan seorang putri yang cantik bernama Belle. Boom berpikir ini akan berlalu seiring waktu. Tapi di kenyataan, kebencian Ip tidak hilang. Sekarang Boom bersiap membangun lagi bangunan ayahnya yang belum terjamah. Ketika Boom bersama dengan kontraktor untuk memeriksa lokasi, putri Boom dengan bebas berjalan-jalan mengambil gambar di gedung. Kemudian Belle dengan tidak sengaja pergi ke tempat yang tahun itu Ip membunuh diri. Belle bahkan menemukan di dinding masih ada sidik jari, tapi dia tidak perhatian. Pintu di belakangnya perlahan membuka. Belle sedang bermain di bangunan terbengkalai, tiba-tiba pintu di belakangnya perlahan membuka. Setelah Belle terdengar suara, dia segera membuka ponsel dan masuk ke dalam untuk melihat. Dia membuka kamera untuk melihat apakah ada sesuatu di dalamnya. Tapi dilirik sebentar tetap tidak ada, tapi anehnya kamera saat menghadap tembok kembali mengenali wajah. Astaga, sebenarnya adalah ibunya meneleponnya. Kemudian Belle menemukan pagar yang digunakan Ip dan Boom. Di atasnya masih ada dua foto potret buram tanpa wajah yang jelas. Belle mengira itu berharga dan membawanya pulang, lalu dia memasukkan baterai. Belle melihat pesan yang berjanji bersama meninggalkan dunia ini. Belle merasa bahwa ini adalah hal yang tidak beruntung, jadi buangnya ke tempat sampah di bawah rumah. Pada malam, Boom merasa ada hal yang aneh sudah masukkan rumahnya. Jadi dia pergi ke ruang tamu untuk melihat, tapi tidak melihat apapun. Boom mengira putrinya bersembunyi di dalam untuk menakutinya, jadi dia membungkuk dan perlahan membuka pintu lemari. Boom ketakutan dan bergegas masuk ke kamar, lalu memanggil putrinya. Dengan cepat dia menelepon untuk memberitahu polisi, setelah polisi tiba, mereka akan memeriksa semuanya. Tapi tidak menemukan tentang hal yang tidak biasa, hanya menemukan sidik jari ini. Boom tampaknya menyadari sesuatu, tetapi periksa kamera untuk mengetahuinya. Sebenarnya itu adalah sidik jari ketika putrinya berjalan dalam tidur, tetapi kemudian putrinya menunjukkan senyum yang tidak biasa. Boom masih sedikit khawatir, jadi tengah malam. Dia membuka album foto yang dia ambil dengan Ip, sepertinya dia sedang mengingat masa lalu. Dia dengan tidak sengaja melihat ke dalam ruang putrinya, tiba-tiba dia menemukan bahwa di tempat berbaring putrinya sesuatu sepertinya bergerak. Jadi dia dengan cepat berlari ke ruang putrinya, membuka selimut lalu melihat, ternyata itu hanya sebuah boneka beruang. Tapi tidak melihat putrinya di mana-mana, Boom pergi keluar, segera melihat Belle berjalan sambil tidur membuka pintu untuk orang lain. Belle bahkan menyuruh orang untuk masuk dan bermain, Boom dengan cepat menyalakan kamera untuk melihat apakah ada yang aneh. Saat ini dia melihat putrinya sudah duduk di kursi. Putrinya dari sebelahnya pergi ke tempat lain, Boom terus mengambil kamera untuk melihat.
Saat ini, putrinya berkata lagi, apakah bibi dan ibuku sudah berkenas sudah lama? Hal ini membuat Boom dingin menusuk tulang punggung. Saat ini telepon di tangannya tiba-tiba habis baterai, Boom dengan buru-buru nyala lampu. Bibi berdiri di sana untuk bikin apa? Boom tahu bahwa putrinya sedang berbicara dengan orang yang berdiri belakangnya. Belle meletakkan segelas air dan perlahan pergi. Ketika dia menoleh untuk melihat lagi, dia melihat bahwa gelas jus itu sekarang kosong. Saat ini di pihak putrinya terdengar suara, Boom berlari keluar untuk melihat. Tidak terduga putrinya duduk di balkon dan menyanyi, tapi lagu adalah lagu yang Ip paling suka. Untungnya Boom memeluk dengan keras putrinya, masalah malam itu juga berakhir. Kebesokan hari Boom melihat sidik jari di dinding dan menebak sesuatu yang akan terjadi. Dia tahu bahwa Ip sudah kembali lagi, Ip menemukannya untuk melaksanaan janjian tahun itu. Karena ingin memohon pengampunan Ip, Boom mengambil sebuah apel dan pergi ke gedung untuk memberi penghormatan kepada Ip. Mulut Boom selalu meminta maaf dan meminta Ip untuk memaafkan putrinya. Tapi tiba-tiba angin yang besar meniup, buah apel juga diterbang. Belum tahu bahwa Ip tidak diterima permintaan maaf seperti itu. Boom dengan takut buru-buru turun ke bawah lantai. Sahabat terbaik Ip dan Boom berjanji untuk meninggalkan dunia bersama. Setelah Ip pergi, Boom menyesal dan tidak melakukan janjian itu. 20 tahun kemudian, pada suatu hari Boom kembali rumah dan melihat putrinya tergantung leher. Untungnya, balok tiba-tiba pecah, nyawa putri baru itu tidak hilang. Boom tahu bahwa Ip sudah kembali. Ip ingin menemukan putri Boom dengan imbalan nyawanya. Boom tidak ingin melibatkan putrinya, jadi dia memutuskan untuk membayar nyawa Ip sendiri. Boom mengambil pistol dan mengangkatnya ke tenggorokannya dan menembak, tapi anehnya pistol itu tidak menembak. Dia membuka kotak amunisi, pasti ada peluru, sekali lagi mengangkat pistol untuk bersiap bunuh diri. Tapi pistol masih tidak menembak, kali ini Boom sedikit marah. Dia awalnya ingin menggunakan hidupnya untuk meminta maaf kepada Ip, tetapi Ip menolak untuk memaafkannya. Jadi Boom langsung memegang pistol ke rumah Ip. Dia menodongkan pistol ke keluarga Ip, mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak berhenti, dia akan membuat seluruh keluarganya mati bersamanya. Bahkan kemudian Boom memecahkan guci Ip. Boom saat ini sangat menyakitkan, dia kurang tahu harus bikin bagaimana, dia ingin menembak tapi tidak bisa. Akhirnya dia hanya bisa menangis dengan sedih. Tapi yang paling menyebabkan masalah saat ini adalah putri Boom tahu yang sebenarnya. Belle tidak ingin ibunya disakiti, jadi Belle memasukkan obat bius ke dalam segelas air ibunya. Belle ingin mengganti ibunya untuk melakukan janjian tahun itu dengan Ip. Sampai saat Boom bangun, dia dengan buru-buru menemukan putrinya. Ketika dia pergi ke kamar putrinya, dia melihat sidik jari merah di mana-mana di dinding. Boom dengan buru-buru mengemudi ke gedung itu. Ketika dia tiba di gedung, dia membuat panggilan video untuk berbicara dengan putrinya dan melihat putrinya memasukkan peluru ke pistol. Dia tahu bahwa hal ini dikendali oleh Ip. Jangan biarkan aku pergi sendiri, berjanjilah padaku. Jangan ya. Selamat ulang tahun, jangan ya. Tidak, jangan, tidak, henti kok. Boom mencapai puncak gedung dan melihat pistol menembak ke arah kolom. Belle masih belum mati, dia segera bergegas ke depan untuk dapatkan kembali pistol. Saat Boom mengambil pistolnya, dia jatuh di balkon gedung. Sampai dia membuka mata, dia melihat putrinya dan Ip sedang memegang tangan. Kemudian Belle mengarahkan pistol ke dirinya sendiri, lalu sebuah tembakan terdengar. Putrinya jatuh, tapi untungnya, putri Boom tidak mati. Ternyata saat itu kesadaran Belle tiba-tiba terbangun, pistolnya agak lepas. Kemudian putri Boom dibawa ke rumah sakit menjadi vegetal. Tetapi setelah masa perawatan, Belle masih mencoba untuk sedikit sadar. Meskipun film ini tidak muncul hantu nyata, tapi suasananya menakutkan dan menegangkan sampai ekstrim. Film hantu ini berubah menjadi film cinta. Bagian pertama film mungkin membuat orang-orang takut, tapi bagian kedua membuat orang-orang meneteskan air mata. Bahkan film ini berkata dengan kita bahwa, hal yang Anda berjanji, pasti Anda harus buatnya ya.